welcome to IFGF Online Service. Selamat bergabung untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga ucapkan selamat Paskah untuk kita semua, juga untuk yang pertama kali bergabung bersama kami dalam channel ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, bagaimana cara kita mengikuti ibadah online ini? Tentunya kita tidak hanya menonton, tapi ikut memuji, menyembah, bernyanyi bersama seperti di rumah Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan terbaik, jemaat dapat langsung menghubungi iCare Leader, transfer bank, atau menghubungi Saudari Kendan. Informasi dapat dilihat berikut ini. Pada online service hari ini, kita akan dilayani oleh IFGF Press dan Gembala IFGF Sintang Pastor Ridwan yang akan memberkati kita melalui firman Tuhan. Kiranya semua mengalami hal yang dahsyat hari ini. Enjoy the service, God bless you all. Kita semua, jemaat IFGF Sintang, bahkan setiap kita yang tergabung bersama online service gereja IFGF Sintang, sukacita yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita karena kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari bersatu dalam doa sebelum kita lebih jauh memuji-muji nama Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami bersukacita karena Yesus, Engkau bangkit bagi kami semua. Ada kehidupan yang baru, ada pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Dan hari ini Tuhan, sukacita dari surga dicurahkan di setiap rumah-rumah kami. Ada mesbah keluarga yang menyukakan hati Tuhan. Kami akan bersorak, kami akan memuji, kami akan mengelulukan Raja kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama keluarga kita. Ada pujian bagi Raja kita, sebab tidak ada Allah seperti Dia, dan kemenangan ada di pihak setiap kita anak-anaknya. Kau menang
Bersama kita mau katakan, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Segala sorak-sorai kami berikan kepadamu Tuhan. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan,
kediamanku, aku berseru Allah tempat kediamanku, dan aku berseru haleluya. Engkau yang pegang hari-hari kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu di sini, di rumah setiap kami menyembah-Mu Tuhan. Hosana bagi Allahku, hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Ku menyeru-nyeru nama-Mu Tuhan, sebab keselamatan yang daripada-Mu ada pada setiap kami. Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah naungan kami. Oh Yesus, Kaulah yang berjanji, Kau yang berjanji bagiku. Oh, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Engkau yang menghiburkan dan menguatkan kami, menghibur, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janji-Mu menghidupkan, janji-Mu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara saat ini berada, kita akan mendengarkan renungan Paskah. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah raya online gereja IFJF Sintang. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sudah menuntun kami Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa saudara ada dalam keadaan sukacita, berbahagia, walaupun mungkin kita ngalamin sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, pandemi virus corona. Tapi saya melihat di Paskah tahun ini ya, ini menjadi suatu sejarah, ini menjadi suatu cerita bagi kita. Bagaimana di tengah-tengah kepanikan dunia, di tengah-tengah ketakutan yang mungkin setiap hari kita dengarkan lewat media, tetapi Tuhan izinkan kita untuk mengalami Paskah. Ya, kita mengalami Paskah dalam suasana ini. Sesuatu yang sangat mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sebelum malam Jumat Agung, saya merasakan suatu suasana kebatinan, suatu perasaan yang sangat haru. Bapak Ibu Saudara, saya dibawa kepada suatu perasaan bahwa kasih Tuhan itu melampaui daripada keadaan yang sekarang. Mungkin beberapa negara, beberapa bangsa, Bapak Ibu Saudara, dan bahkan bangsa kita juga sedang memporsir semua kemampuannya untuk mengalahkan pandemi ini. Banyak saat ini keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Ya, bahkan mungkin saat ini banyak anggota keluarga mereka yang di rumah sakit. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan begitu luar biasa bagi saudara yang pada saat ini sehat ya, dan saudara boleh mengalami Paskah walaupun begini situasinya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan itu untuk kita boleh semakin mengenal Dia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat 6-7. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 24 ayat 6-7. Alkitab berkata, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani adalah Pesak. Bahasa Inggris disebut dengan Passover. Artinya dilewati. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ini adalah Paskah yang pertama yang dialami bangsa Israel. Bagaimana Allah melepaskan mereka dari kematian anak sulung. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa, supaya bangsa itu mengambil domba yang bagus parasnya, yang berumur 1 tahun, dan memotongnya, mengambil darahnya dan membuat di daun pintu rumah. Karena firman Tuhan berkata, pada malam itu malaikat Tuhan akan berjalan, dan di mana dia menjumpai darah domba itu, maka anak sulung di rumah itu akan diselamatkan.
itu adalah Paskah. Bagaimana mereka mengalami Pesak, dilewati dari bahaya, dari maut. Jadi Paskah pertama adalah berbicara mereka diselamatkan oleh karena ada darah anak domba. Paskah yang kedua di dalam perjanjian baru, tadi kita berbicara perjanjian lama, ya. Salah satunya sudah kita baca tadi dari Lukas. Bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Ketika Yesus disalibkan Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai 43. Ada satu orang penjahat yang sama-sama disalibkan dengan dia. Nah, satu orang berkata di sana, dia berkata bahwa selamatkanlah dirimu dengan kami, supaya kita lepas dari hukuman ini. Tetapi yang satu orang berkata, dia berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau sudah sampai di dalam kerajaan-Mu, ingat saya. Yesus berkata, hari ini juga engkau dengan saya ada di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada keselamatan. Itu adalah Paskah. Pesak, terlewat dari maut. Ada yang diselamatkan. Nah, makna apa dalam Paskah yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu Saudara dalam kondisi pada saat ini, saudaraku? Ya, apakah kalau saya bertanya, ya, apakah Paskah yang kita lakukan ini hanya sekedar perayaan? Tiap tahun kita merayakan Paskah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak mengadakan pesta. Saya tahu di berbagai gereja kita mulai memotong ternak, kita mengadakan pesta. Itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Itu membuktikan sukacita. Tetapi di tahun ini saya bersyukur. Mungkin sangat riskan, ya, bagi banyak orang untuk mengadakan pesta dalam situasi sekarang. Karena anjuran pemerintah adalah untuk melarang kita di dalam pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang. Pesta di rumah tangga is okay dan baik adanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pesta-pesta yang terjadi selama ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar banyak anak-anak Tuhan terjebak dalam ritual keagamaan. Bapak Ibu Saudara, makna yang sebenarnya yang saya katakan tadi, Pesak, banyak yang hilang karena terjebak di dalam yang namanya ritual keagamaan ini. Dan ini yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara yang boleh ikut dalam ibadah online gereja IFJF Sintang ini, supaya kita ngalamin makna daripada Paskah itu bukan hanya sekedar perayaan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin pada saat Paskah tahun ini saya seperti katakan tadi, mungkin kita ada di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Ya, yang lain berkata, waduh ibadah Paskahnya tidak sekusuk. Ya, karena akan berbeda rasanya seperti di gereja. Karena kita ibadah online. Bapak Ibu Saudara, saya justru melihat bahwa kita harus terbiasa dengan sesuatu yang berbeda ini. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang dinamis. Paskah tahun ini menjadi sangat istimewa. Karena apa? Karena kita rayakan di dalam rumah demi rumah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus membiasakan karena kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi tempat dan ruang. Bahwa kehadiran Tuhan itu tidak hanya dalam suatu masa yang besar, tapi 2-3 orang kita berkumpul dan berdoa Tuhan hadir. Dan bahkan dalam kesendirian kita Dia ada. Inilah Paskah ini yang kita saat ini alami, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada suatu pemahaman yang dalam bagi kita, ya, yang datang dari Tuhan untuk kita boleh disadarkan bahwa dalam kesendirian kita di rumah pada tahun ini
di dalam kebersamaan kita dengan anak, istri, keluarga inti kita. Ya, kita boleh ngalamin sesuatu yang istimewa dan itu akan menjadi suatu cerita yang luar biasa yang akan kita ceritakan nanti di dalam generasi-generasi yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kita melihat tadi ya di dalam pasal 6, di dalam pasal 24 ayat 6 sampai 7 tadi. Ya, dan bahkan ke-8 dikatakan di sana kubur Yesus kosong. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Ya, apa artinya sama kita Bapak Ibu Saudara? Apa artinya sama saudara dengan saya? Kuburnya kosong, dia bangkit. Tadi di ayat itu dikatakan bahwa dia berjanji dia akan bangkit. Itu artinya membuktikan dia hidup, saudaraku. Ya, ini luar biasa. Kubur Tuhan Yesus. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sudah dipanggil, ya. Tetapi kuburnya ada. Kuburnya ada, tapi jasadnya masih ada. Tapi Yesus berbeda, saudaraku. Kuburnya ada sampai sekarang, tapi kuburnya kosong. Kenapa? Karena dia bangkit. Inilah yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keprihatinan yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Makna ini yang akan saya dorong. Kenapa? Apa rupanya makna daripada yang sebenarnya ketika dia bangkit? Itu kubur kosong, dia bangkit, artinya ada pengharapan bagi Bapak Ibu Saudara dengan saya. Ada pengharapan. Ya, ada secerca harapan. Apa sih harapan itu Bapak Ibu Saudara? Harapan adalah suatu keadaan Bapak Ibu Saudara bahwa ada solusi untuk sesuatu yang secara pemikiran manusia yang disebut dengan kemustahilan. Dalam suatu penelitian Bapak Ibu Saudara pernah diteliti bahwa orang yang sakit diteliti ya, yang sakit dengan ada harapan dengan yang tidak ada harapan. Ketika dibuat suatu kesimpulan bahwa orang yang sakit dengan ada harapan bahwa dia sembuh, Bapak Ibu Saudara, hidupnya lebih panjang daripada orang yang sakit tidak ada harapan, dia putus asa, ya, hidupnya lebih panjang dan bahkan dia bisa sembuh total. Bapak Ibu Saudara, itulah yang ingin saya bagikan lewat Paskah ini, bahwa ada harapan. Ya, harapan ya, kita bangun dari kepanikan dunia yang menjadi musuh iman. Kenapa saya katakan dari kepanikan dunia? Kalau kita lihat televisi, kita lihat sosial media, pemerintah kita sudah sangat-sangat maksimal dengan berbagai kebijakan yang sangat pro dengan masyarakat. Tapi di lain pihak juga kita lihat, waduh, ini angka COVID semakin banyak. Bahkan yang meninggal juga bertambah. Bapak Ibu Saudara, fakta di lapangan itu yang kadang-kadang membuat orang panik. Tapi orang yang punya harapan, saudaraku, dia tidak melihat itu. Kenapa? Karena orang yang punya harapan, dia melihat suatu hal yang luar biasa di tengah-tengah ketidakmungkinan itu. Murid-murid Yesus ketika melihat kubur kosong dan mereka diingatkan kepada janji Tuhan bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit, timbul harapan. Tadinya murid-murid Yesus ini terpencar kemana-mana. Ada yang kembali jadi nelayan, ada yang kembali jadi kepada pekerjaan yang lamanya. Tapi mereka kembali dikumpulkan oleh yang namanya harapan. Mereka datang ke kubur Yesus. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan dengan kita. Ya, apa harapan-harapan itu Bapak Ibu Saudara? Mungkin saudaraku, ya, ada di antara kita pada saat ini yang sakit. Sudah banyak berobat ke dokter-dokter yang hebat. Bahkan ke luar negeri. Tidak sedikit mungkin uang yang sudah habis untuk berobat. Dan kadang-kadang putus asa sudah datang menerpa. Kubur kosong
Yesus bangkit, ada harapan. Hari ini saya berkata kepadamu, ada harapan. Ada harapan. Datang kepada Tuhan, itulah Paskah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara juga yang ikut dalam ibadah online ini, ada yang sudah patah semangatnya karena pada sampai saat ini belum memiliki jodoh. Bapak Ibu Saudara, umur semakin bertambah, tapi rasa-rasanya hari lepas hari tidak ada tanda-tanda bakal akan mendapat jodoh. Hari ini saya berkata kepadamu, Paskah ada harapan di tengah-tengah kemustahilan. Ya, banyak sekali saudaraku. Ya, ada yang butuh pekerjaan, sudah melamar di sana sini, dan sampai saat ini sudah mencoba berbagai mungkin usaha, bahkan gagal. Dan sampai mungkin berpikir, wah mungkin saya sudah ditakdirkan dengan model begini. Tidak ada harapan. Ekonomi dunia makin sulit. Ya, diprediksi ekonomi makin sulit. Bapak Ibu Saudara, ya, toko sepi. Ya. Oh, dagangan sepi. Hasil penjualan karet sepi, harga turun. Banyak mungkin orang mengeluh pada saat ini ekonomi begitu susah. Banyak memprediksi akan ada yang namanya nanti tsunami ekonomi. Tetapi puji Tuhan, kubur kosong membuktikan dia bangkit. Dan ada harapan. Fakta-fakta, logika, kemampuan manusia, analisa-analisa akan dihancurkan oleh yang namanya pengharapan dengan Yesus. Mungkin tentara Romawi berpikir, karena sudah ada desas-desus pada waktu itu bahwa murid-murid Yesus akan mengambil mayat Yesus. Mereka mengawal kuburan itu. Mereka menjaga kuburan itu. Mereka pastikan bahwa Yesus akan tetap di dalam. Tetapi fakta, kemampuan, alibi manusia akan diporak-porandakan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah berkata dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit. Ada masa depan. Dunia ini butuh Yesus. Karena Yesus adalah jawaban untuk semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Inilah Paskah Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu boleh terjadi. Segala sesuatu boleh mengalami perubahan. Dan berkata saat ini adalah saat yang sulit. Tidak ada jalan keluar. Berat. Dengan kata-kata mungkin retorika yang berat. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi saya, bagi kita semuanya, sesulit apapun itu, bagi kita tetap ada harapan. Itulah Paskah. Bapak Ibu Saudara, Pasek terlewati. Yesus meluputkan bangsa itu dari kematian. Yesus meluputkan salah satu penjahat di sebelah kanannya yang meminta keselamatan. Yesus meluputkan kita dari tsunami, pandemi corona yang sangat besar ini. Karena ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kita semuanya. Jangan putus asa. Putus asa adalah racun bagi iman kita. Tapi harapan adalah cara kita meraih kuasa Tuhan untuk mengalami janji-janji yang luar biasa. Saya berdoa Paskah ini akan meneguhkan kita bahwa Yesus bangkit untuk kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan saya akan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan berbicara kepadamu dan Roh Kudus saat ini menjamah hidupmu dan engkau ada di dalam bilangan yang disampaikan firman Tuhan, saya rindu berdoa kepadamu. Kau boleh mengangkat tangan kananmu dan meletakkan tangan kirimu di dadamu dan ikuti saya berdoa. Bapa di surga, saya berterima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan saya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menunjukkan kasih-Mu
atas anak-anakmu melalui Paskah. Paskah di perjanjian lama, Engkau melepaskan umatmu dari kematian anak sulung. Paskah di perjanjian baru, bagaimana yang di sebelah kanan Yesus boleh mengalami keselamatan. Dan Paskah pada hari ini ada pengharapan bagi hidupku. Katakan ketakutanmu kepada Tuhan. Katakan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapa yang baik, aku mencabut semua ketakutan dan kekhawatiran. Dan biarlah kuasa-Mu turun dan iman turun mengalur dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, bagaimana? Diberkati bukan? Saya percaya kita semua pasti diberkati, baik lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kami sampaikan ibadah AFJF Kids dan TWNC juga diadakan secara online. Info lebih lanjut diposting melalui Instagram IFJF Sintang. Connect with God, make disciple. Walaupun dalam situasi physical distancing, care group tetap dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tetap semangat dan alami pertumbuhan dalam pemuritan. Kami mengajak jemaat tetap setia dalam kubu-kubu doa yang ada di IFJF Sintang, seperti yang terjadwal berikut. Terima kasih bagi semua jemaat yang sudah ambil bagian dalam memberikan persembahan terbaik dan perpuluhan. Kiranya berkat dari Tuhan senantiasa berkelimpahan atas kehidupan kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi semua jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April. Itulah serangkaian ibadah online service kita minggu ini. Tetap budayakan pola hidup sehat di rumah aja dan bersama kita berdoa supaya masa sulit ini cepat berlalu. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di minggu depan. Greater blessing, God bless you all. Sebab Dia hidup ada hari esok bagi setiap kita. Amin. Sebab Dia hidup